Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah usikum wa nafsi taqullah innahu faqad fazal muttaqun. Bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Islam tidak pandang bulu organisasinya apa, yang NU, yang Muhammadiyah, yang Irsyad, yang Khairiyah, sampai pun teman kita Darul Hadis memulai puasa Ramadan itu dengan dalil yang sama, yakni bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Fa'innahu ma'alaikum, dalam riwayat lain faqduru lahu, dalam riwayat yang lain fa'akmilul iddata salasin. Semuanya sumu liru'yatihi, mulailah puasa Ramadan nanti dengan meru'yat hilal. Perbedaannya apa? Memahami hadis ini. Memahami hadis itu masuk wilayah ijtihadiyah. Karena memasuki wilayah ijtihadiyah, wajar kalau terjadi beda pendapat, karena mungkin persepsinya beda, sudut pandangnya beda, bahkan mungkin metodologi untuk memahami juga beda. Bahasa sederhananya, kacamatanya berbeda. Jika kacamata berbeda, pasti ending kesimpulannya bisa saja terjadi perbedaan. Ada kelompok yang memahami sumuli ru'yatihi itu masuk kategori hadis tauqifiyah. Karena sudut pandangnya begitu, maka cara meru'yat sebagai konsekuensinya harus bilhal, melihat langsung, melihat secara natural. Bahkan ini karena masuk wilayah tauqifiyah seperti sholat begitu, cara meru'yatnya pelok kayak caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada inovasi dan lain sebagainya. Berbeda dengan kelompok yang kedua, kacamatanya berbeda. Hadis sumu liyuratihi itu dikategorikan hadis-hadis kauniyat. Karena sudut pandangnya kauniyat, maka cara meru'yat harus lebih baik dari tempo dulu. Payung yang digunakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian nanti tentu lebih mengerti
lebih paham bagaimana cara meru'yat hilal yang lebih cerdas mungkin, lebih baik, lebih akurat dan lain sebagainya. Sehingga meru'yatnya itu konsekuensinya bisa dengan teknologi. Dulu kalau kita hidup pada zaman Rasulullah, hilalnya sudah tinggi. Mungkin 7 derajat. Insya Allah secara natural bisa dilihat. Tapi gara-gara mendung, tak tampak. Terpaksa istiqmah. Syaban dihitung menjadi 30 hari. Tapi mungkin dengan teknologi, jangankan ketutup mendung, hujan deras, angin lebat seperti itu, mudah-mudahan sudah bisa terdeteksi. Hilal keberadaannya ada di sini, ketinggiannya sekian, Masya Allah kondisinya seperti ini. Itu dengan adanya teknologi. Kayak gerhana lah. Terjadi gerhana bulan. Nah kok hujan? Bagi teman-teman yang memahami ru'yat natural, yang tidak jadi sholat. Kenapa tidak sholat? Lawang gerhana tidak tampak. Hadisnya itu, kalau kamu meru'yat gerhana, laksanakanlah sholat. Tapi dengan yang namanya teknologi, walaupun hujan deras, gerhana itu bisa dilihat. Maka yang memahami ini masuk kategori kauniyat, yakin malam ini sudah terjadi gerhana bulan. Itulah sebabnya teman-teman yang berteknologi itu menawarkan bukan imkan ru'yat, tetapi wujud gerhana sudah jadi, wujudul hilal sudah jadi, walaupun mungkin terhalang oleh awan, terhalang oleh hujan dan lain sebagainya. Sebab kalau menggunakan imkan ru'yat, tadi saya katakan mungkin dengan adanya awan gagal bisa meru'yat. Apalagi di Indonesia, untuk melihat yang namanya hilal itu kalau ketinggiannya kurang, kayaknya kita gagal meru'yatnya walaupun sudah wujud. Kenapa? Karena di arah barat kita ini banyak gunung yang tinggi, banyak hutan yang tinggi, yang rindang dan sebagainya, sehingga kalau hilalnya belum tinggi, sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Kenapa mereka mengatakan ini adalah kauniyat? Rasul sendiri yang bilang, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la naqsub. Mohon maaf, kami masih ummi, belum pintar ilmu hisab. Padahal di dalam Al-Quran saya temukan ada 9 ayat instruksi Allah langsung agar kita belajar ilmu hisab. Misalnya wan najmu bi husban. Bintang-bintang ini diatur oleh Zat yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala dengan hisab, hasiba. Ditambah alif dan nun menjadi husban, perhitungan yang sangat detail. Masya Allah. Di ayat lain, wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar
walal lailu sabiqun nahar kullun fi falaki yasbahu. Setiap planet kita dirob oleh Allah, diatur oleh Allah sedemikian rupa, berenang pada porosnya masing-masing. Endingnya apa? Firman Allah, diatur alam raya seperti ini, lita'lamuna adadas sinina wal hisab. Ke depan kalian harus menguasai ilmu hisab. Kenapa? Belajar ilmu bumi, geografi. Kita harus menghitung berapa jarak antara bumi kita dengan bulan kita, biar nanti bisa ditembus. Kata Allah, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Dihitung antara bumi dengan bulan sekian juta mil, tapi harus melintasi ruang hampa udara. Biar kendaraan kita, Apollo kita ini bisa menembus ruang hampa udara, dibutuhkan sultan, dibutuhkan kekuatan, diberi roket. Begitu sampai ke titiknya, roket dijalankan, cuas. Akhirnya, alhamdulillah, bisa melewatinya, sampailah teman-teman di bulan. Kalau tidak begini, di ruang hampa udara, hilang kita, satelit kita hilang. Begitulah keinginan Allah kepada kita, agar kelak kita bisa menguasai keilmuan, menguasai teknologi untuk bisa meru'yat kapan datangnya satu Ramadan, kapan datangnya satu Syawal, sehingga Al-Quran tidak lagi membahas masalah ru'yat hilal, tapi Quran tegas mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau sudah yakin satu Ramadan adalah jatuh pada hari ini, segera ditindaklanjuti dengan melaksanakan puasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Dengan ilmu kita yang luas, insyaallah kita bisa meredam emosi. Oh, teman saya mulai puasa menggunakan ru'yat natural. Ya wajar, nanti akhirnya berbeda dengan teman kita yang menggunakan ru'yat pendekatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang namanya hisab itu adalah media meru'yat. Sama dengan teknologi adalah media meru'yat. Maka perlu diluruskan. Kenapa sekelompok ngotot dengan ru'yat, sekelompok yang lain ngotot dengan hisab? Enggak. Semuanya pakai dalil yang sama. Semuanya menggunakan hadis ru'yat, cuma caranya yang berbeda. Ada yang cara natural, ada yang cara menggunakan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hadis ru'yat itu macam-macam. Yang namanya ru'yat fajar, ru'yat dhil, ru'yat ghurubi syamsi, ru'yat hilangnya safak, macam-macam, termasuk di dalam nikah, meru'yat wajah yang ingin dinikahi. Cara natural ia dipendelengi, cara keilmuan dengan ilmu aura. Mudah-mudahan calon kita ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wan ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hadina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa qina bi rahmatika syarra ma qadain fa innaka taqdi wa la yuqda alain wa la ya'izzu man adain tabarakta ya Allah rabbana wa ta'alain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.